Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ulama, para romo kiai, para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, pertama-tama saya ingin menyampaikan matur nuwun ingkang sak kata-kataipun. Dalam istilahnya Kiai Masdar Farid Masudi, Kiai Masdar ini adalah kiai yang dulu diserai Gus Dur untuk mengawal halakoh Kitab Kuning setelah muktamar di Krapyak tahun 89. Nah, Kiai Masdar itu membuat tipologi kiai itu 3. Ada kiai pemikir, ada kiai ngaji dan ceramah, ada kiai pendamping masyarakat. Nah, itu model 3 kiai ini. Nah, kita butuh 3-tiganya. Nah, kiai pemikir ini kita butuh juga, karena terus terang di tingkat dunia sekarang ini belum ada kiai dari Indonesia yang muncul ke gelanggang internasional seperti Abdullah bin Bayyah, ya, Syekh Abdullah bin Bayyah ini kiai dari Mauritania, tetapi sekarang tinggal di Emirat Arab menjadi mufti di sana. Ini salah satu kiai di tingkat dunia yang banyak diundang dalam forum-forum internasional. Nah, kita itu belum punya kiai yang levelnya seperti itu. Gara-garanya sebetulnya cuma satu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kalau menghendaki NU itu tampil di tingkat internasional, itu memang tidak bisa tidak, modalnya harus bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Arab, harus itu. Makanya nanti mungkin kita juga perlu mengadakan halakoh itu yang diskusinya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan sekarang ini sudah banyak anak-anak kita yang kuliahnya di Al-Azhar, di Maroko, di Tunisia, di Yaman, di Syria. Mestinya kita bisa menyelenggarakan halakoh dalam bahasa Arab. Sudah bisa itu. Itu harus dibiasakan supaya kiai-kiai kita nanti bisa berbicara di tingkat internasional dalam bahasa pergaulan internasional. Juga harus ada halakoh dalam bahasa Inggris. Harus ada itu. Apalagi sekarang ini anak-anak NU itu sekarang sudah mulai banyak yang sekolah di luar negeri, di barat terutama. Nah, ini saya ingin cerita sedikit mengenai seorang pemikir besar Indonesia yang saya kagumi selain Gus Dur, yaitu Cak Nur, Profesor Nurcholish Madjid. Profesor Nurcholish Madjid ini jarang yang tahu bahwa ayahnya Profesor Nurcholish Madjid itu, Kiai Madjid,
itu adalah santri kesayangannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Majid itu adalah bapaknya Cak Nur, itu adalah santri kesayangannya Mbah Hasyim. Sampai Kiai Majid itu dinikahkan dengan salah satu putrinya Mbah Hasyim waktu Gus Dur. Nah tapi kemudian cerai, tetapi cerai ini disuruh oleh Mbah Hasyim karena tidak punya putra. Akhirnya disuruh menceraikan Mbah Hasyim, terus Mbah Hasyim mencarikan istri baru. Nah ini enak kalau mertua begini ini, ya. Jadi disuruh ngawini anaknya, terus diceraikan, disuruh dicarikan perempuan yang lain. Nah tapi ada kenangan pada Kiai Majid yang masih dibawa oleh Cak Nur. Jadi setelah Kiai Majid nikah dengan perempuan yang lain, setelah dicarikan oleh Mbah Hasyim, kemudian punya anak namanya Nur Kholis Majid itu. Tetapi Kiai Majid itu masih punya kenang-kenangan dari putrinya Mbah Hasyim, yaitu sapu tangan. Sapu tangan ini romantis sekali ini. Sapu tangan waktu Gus Dur berkunjung ke Amerika, ngampiri dolani Cak Nur waktu kuliah di Amerika di Chicago. Cak Nur mamerkan sarung tangan itu. Ini sarung tangan Gus, ini dulu sarung tangannya putrinya Mbah Hasyim yang masih dibawa dirawat oleh ayah saya Kiai Majid. Saya pernah melihat sapu tangan itu karena sapu tangan ini masih disimpan oleh istrinya Cak Nur, Ibu Omi Komariah di Jakarta. Saya pernah lihat sapu tangan itu dan menyentuhnya, ya tabarukan sama putrinya Mbah Hasyim. Nah Cak Nur ini sebetulnya adalah putranya seorang kiai kasih sayangnya Mbah Hasyim. Nah Cak Nur dulu itu pernah bilang begini, berkali-kali dalam ceramah beliau mengatakan bahwa suatu saat nanti ada zaman anak-anak NU ini nanti sekolah, karena orang NU itu banyak sekali, nanti mereka akan membanjiri sekolah-sekolah kita, akan kuliah semuanya, ya selain mondok, tapi mereka nanti akan kuliah ya pertama di IAIN, UIN, kemudian di perguruan tinggi yang lain. Nah kalau zaman itu sudah tiba, itu nanti anak-anak NU akan di mana-mana, akan mendominasi banyak sektor. Nah ketika Cak Nur mengatakan itu tahun 90-an, itu anak-anak NU masih belum banyak yang sekolah, atau banyak tapi masih sekolahnya itu ya tingkatannya IAIN, belum ada yang kuliah di perguruan tinggi umum, di luar negeri masih 1-2. Tapi kata Cak Nur, ingat suatu saat anak-anak NU akan kemana-mana. Itu prediksinya Cak Nur, dan ternyata sekarang terjadi. Anak-anak NU sekarang ini menyebar di mana-mana. Para kiai bunyai, anak-anak NU itu kan kenapa kok dulu kok tidak sekolah di IAIN, atau kenapa kok mondok semua? Ya mungkin karena kebiasaan kultur pada saat itu, tetapi kan ada masalah politik sebetulnya. Dulu itu anak-anak NU itu kan tidak bisa sekolah di IAIN atau apalagi di perguruan tinggi umum karena ijazahnya nggak diakui. Ada aturan yang bisa sekolah di perguruan tinggi itu ya yang ijazahnya ijazah negeri gitu kan. Jadi terhambat oleh aturan. Selain juga karena keluarga NU ketika itu masih miskin-miskin, masih kere-kere.
paling mampunya ya kalaupun kuliah itu ya paling IAIN, UIN dan segala macam. Sekarang ini kelas menengah NU mulai tumbuh, anak-anaknya sekarang sudah mulai sekolah di mana-mana di luar negeri. Saya ini termasuk yang beruntung bisa sekolah di Amerika, dan saya juga yang mendirikan cabang NU pertama di Amerika itu saya bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Sekarang udah banyak sekali, sudah banyak sekarang ini juga teman-teman NU yang ngajar di perguruan tinggi di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Australia. Salah satunya kalau di Australia itu adalah Gus Nadir Hussein Shah, putranya siapa namanya, Profesor Ibrahim Hussein. Itu sekarang ngajar di Melbourne, di Australia. Jadi sekarang kemana-mana sudah mulai prediksinya Cak Nur itu terjadi sekarang. Dan ini akan terus berlanjut terus. Anak-anak NU akan makin tersebar di mana-mana. Nah, pertanyaannya para kiai dan bunyai semua, pertanyaannya adalah kita ini kalau sudah punya generasi NU yang seperti ini mau diapakan? Mau diapakan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang jauh lebih penting, ketika anak-anak NU ini mulai belajar di mana-mana, mereka juga mulai kaya bacaan-bacaan alternatif itu. Makanya nggak bisa lagi kita kemudian bertahan dengan pendapat-pendapat yang tradisional. Kita juga harus berani menghadapi kenyataan-kenyataan baru dengan bacaan-bacaan yang baru. Dan ini anak-anak NU yang kuliahnya di IAIN, di UIN, di Eropa, di Amerika, kan kita nggak mungkin mencegah mereka kuliah di sana. Kalau kita masih berpegangan, kita nggak boleh anak-anak kita itu kuliah di sana. Yang penting ya di pondok pesantren. Itu sama dengan kita melanggengkan ketertinggalan itu. Kita sama dengan melanggengkan ketertinggalan kita, ngajak kere masal itu namanya. Jadi kita nggak bisa mencegah generasi kita ini untuk pergi kemana-mana, belajar kemanapun. Nah, di sini pentingnya merumuskan cara pandang yang tetap merawat tradisi, tetapi juga bisa merespon keadaan baru. Itu intinya. Jadi bagaimana kita ini menjaga anak-anak kita ini tetap ingat tradisi, tetapi juga terbuka kepada bacaan-bacaan baru. Dan itu dicontohkan oleh kiai-kiai seperti Kiai Sahal Mahfud. Kiai Sahal ini jagoan saya, Kiai Sahal ini. Bagi saya Kiai Sahal itu kiai yang luar biasa, karena Kiai Sahal itu kiai produk lokal murni, produk domestik, nggak pernah sekolah di Arab apalagi di Amerika, tetapi bacaannya luas, kemampuannya menganalisis juga luas. Beliau tetap berpegang kepada fikih, ngajinya yang ngaji Jam'ul Jawame', Lubul Usul, kalau puasa itu ngaji Asbah wa Nadzair, yang ngaji kitab-kitab kuno itu. Tetapi ketika beliau ceramah itu pandangannya luas itu. Kalau bagi saya masa depan NU itu ya seperti ini, ya, seperti Kiai Sahal ini. Meskipun kita juga tetap harus punya kiai-kiai yang galak, itu harus ada lah. Kalau kiai seperti Kiai Sahal semua nanti juga repot. Ada kiai yang lutuk, itu ada lah. Itu bagian dari kekayaan tradisi kita. Tetapi kiai yang lutuk ini jimat. Ojo akeh. Kakean kok ya NU tertinggal. Tapi nggak boleh punah. Harus ada. Mereka ini adalah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya tradisi itu.
Tetapi kalau untuk maju bersama, yang kita butuhkan adalah kiai seperti Kiai Sahal, seperti Gus Dur, Kiai Maimun Zubair, seperti ini yang kita butuhkan. Jadi merawat tradisi tetapi juga sekaligus terbuka kepada keadaan-keadaan baru. Bacaannya anak-anak muda sekarang ini kan mulai macam-macam nih, macam-macam itu. Ya itulah yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita ini akan sampai ke sana. Insya Allah suatu zaman mengkono zaman rame. Sekarang sudah mulai kelihatan ini. Prediksinya Cak Nur sudah mulai kelihatan pelan-pelan. Insya Allah nanti itu ada zaman ketika NU ini betul-betul merajai segala sektor. Pendidikan sudah pasti, kalau pendidikan sudah pasti. Pertanyaannya merajai sektor ekonomi. Nah, ini gimana caranya? Nah, salah satu problem menciptakan pengusaha itu kan permodalan. Permodalan pertama, yang kedua adalah akses kepada pasar. Nah, itu sekarang yang menjadi masalah kita. Nah, ini soal waktu saja. Memang orang NU ini latecomer dalam bahasa Inggrisnya itu, latecomer. Makmum masbok, apa ya? Datangnya itu belakangan. Dibanding orang-orang lain tuh kita kuliah itu bekal belakangan. Jadi pengusaha belakangan, jadi pejabat belakangan semua. Tetapi makmum masbok ini makmum masbok yang tidak main-main ini. Umatnya banyak, kualitasnya juga oke. Insya Allah makmum masbok ini sekarang kita masih makmum masbok, tapi nanti suatu saat kita jadi imam insya Allah. Insya Allah jadi imam kita. Dan sekarang tanda-tandanya itu sudah mulai kelihatan. Ini kan kalau jenengan galih, jangan pikirkan itu. Hebat sekali loh. Kok sekarang ada menteri NU? Loh itu zaman Orde Baru itu kok mikir ono bupati NU ya? Ngimpi aja nggak bisa itu. Nggak mungkin itu. Ada bupati NU, menteri NU, pejabat NU, semua ketika itu semua kan dikuasai, kalau nggak militer, tentara, polisi, ya mohon maaf, Golkar. Ketika itu nggak mungkin orang NU sekolah di Amerika tahun 60-70, nggak ada. Orang Muslim itu ketika itu yang sekolah di Amerika ya teman-teman yang di perkotaan. Dulu ada namanya Anton Timur Jelani yang sekolah pertama di McGill di Kanada. Itu generasi Muslim pertama tahun 60-an yang sekolah di Kanada. Harun Nasution itu yang pertama. Zaman itu anak-anak NU kok sekolah di Amerika itu tidak kepikir itu. Gak kepikir. Sekarang zaman berubah. Bupati NU sudah banyak, anggota DPR dan DPRD, apalagi pejabat-pejabat, birokrasi, menteri, bahkan presiden, wakil presiden, pernah dicoba semuanya. Yang belum pengusaha memang, yang belum pengusaha, tapi itu cepat atau lambat akan sampai ke sana. Nggak usah khawatir, kita akan ke sana. Saya percaya kepada prediksinya Cak Nur. Suatu saat generasi NU akan membanjiri semua sektor. Dan kata Cak Nur, itu hanya butuh waktu 20 tahun kata beliau. 20 tahun itu dari tahun 90-an. Jadi kira-kira kalau dihitung ya 2010 pas. Era reformasi, keterbukaan, semua generasi NU sekarang masuk ke semua sektor. Nah, ini menurut saya ini yang perlu kita kita tata. Jadi makanya saya mengatakan kita harus membahas masalah-masalah baru
dengan wawasan baru, dengan wawasan baru. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.